kamu pilih ini ya, IPB. Iya Bu, aku gituin kan. Mm-mm. Kenapa? Aku udah tahu nih jawabannya, aku udah punya jawaban terbaik kan, karena Iya, akreditasnya A, karena kampus terbaik Indonesia. iya, Pokoknya udah yang wah banget lah aku jawab. iya. Terus sama si ibu bilang, kok kamu milihnya jurusan ini? Aku langsung, Iya. iya karena ini ya. Aku kayak pede lah ya, karena aku yakin aku milih Vito untuk bantu kampusku untuk ini, karena Vito di IPB pun akreditasnya ini. Pokoknya udah bagus jawaban aku. Hmm. Kamu nggak nyambung, dia gituin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, Waalaikumsalam saudara-saudara warahmatullahi. sekalian. Kali ini kita akan berbincang-bincang, berusaha untuk ngobrol santai dengan narasumber kita, yaitu Saudari Lesta. Dia salah satu seorang mahasiswi IPB yang juga award di LPDP juga. Katanya Ita ini kemarin dapat beasiswa LPDP, punya pengalaman yang unik waktu wawancara. Gimana ceritanya itu, Tak? Oke, setiap orang punya pengalamannya beda-beda ya. Mm-mm. Jadi kalau aku sendiri, yang unik itu sebenarnya dari awal itu udah unik karena aku berani melawan ketakutanku untuk merantau ke Jakarta. Oh, jadi takut merantau gitu ya? Nggak pernah merantau sebelumnya? Pernah, cuman nggak sendiri, berdua, bertiga, atau Oh, bahkan sekelas waktu itu. Jadi untuk yang perdana sendiri itu ya semenjak LPDP, aku ikut LPDP. Nah, yang unik itu waktu wawancara, itu kan di tahun 2019 itu perdana untuk wawancara 2 tahap. Jadi tahap pertama akademik dan tahap kedua itu kebangsaan. Nah, singkat cerita, aku dapat jadwal itu jam 1 mm-mm. setelah sholat zuhur. Jadi Mm. aku datang karena kemarin tuh dapat bisikan-bisikan, jangan sampai telat ya, nanti nggak ini loh, nggak ini. Jadi ya karena udah dapat kabar ya usahakan nggak telat, aku datang lebih awal. Aku datang jam 11, waktu itu tesnya di STAN Jakarta. Terus aku absensi kan. Mm. Absensi, aku baru mau duduk nih. Mau nyamperin teman-temanku buat duduk ngantri. Tiba-tiba baru mau duduk, itu aku udah langsung dipanggil. Lesta dengan nomor sekian. Aku langsung, hah? Terus? Ini seriusan? Aku Iya. dipanggil. Jadi aku waktu itu Itu dapatnya di ruangan udah. nomor 11. Mm-mm. Terus? Gimana? Pukul pukul berapa waktu itu? Iya, aku absensi jam 11 ya. Jadi kurang Mm-mm. lebih 11.12 atau 11.20. Pokoknya 2 itu Maju aku dua udah jam berarti. dipanggil. Mm-mm. Berarti maju 2 jam. Itu lebih cepat. Terus? Aku ya aku shock ya, wajar kali ya Iya. aku shock karena lebih cepat. Ya udah jadi masuklah aku ke ruangan nomor 11. Itu tanpa persiapan, tapi dengan deg-degan yang super parah, aku masuk. Itu sampai sempat lupa kemarin, hampir lupa mau jabat tangan pewawancara, 3 orang kan, hampir lupa. Iya. Jadi aku duduk dulu, aku Terus? naruh tas, baru aku jabat tangan. Untungnya aku masih kepikiran. Duduklah aku dengan santainya kan, maksudnya Hmm. relax lah. Iya. Terus, jadi kalau Ditanya apa aja? prediksiku ini, Ditanya ya apa aja sama aku, pewawancara? Oke, ya jadi kan ada prinsip-prinsip. 3 ya, Iya. ya ada 3 pewawancara. Mm-mm. Kalau prediksiku 2-nya itu dosen, kalau Mm-mm. nggak salah ya. Kalau prediksiku ya, satunya Iya. itu psikolog. Nah, posisinya itu ini psikolog, ini dosen 1, ini dosen 2. Aku duduk, aku ditanyain langsung sama psikolognya. Yang aku prediksi psikolog ya, ditanyain namanya Mbak ini ya, ya dari mana? Aku jawab lah, aku dari Bangka Belitung. Terus S1-nya di mana? Pokoknya ditanya tentang profil kita. Terus ya udah jawab. Ya udah saya minta waktu 35 menit kurang lebih. Aku langsung, dak, kok cuma 35 menit? Sebelum-sebelumnya temanku cerita, aku 2 jam loh, aku 1 jam loh. Kok giliran Iya. aku cuman 35 menit gitu ya? Terus? Aduh ini kenapa? Ya udahlah, aku pikir karena mau zuhur juga kan Mm-mm. posisinya. Ya udah, langsung dari bapak yang aku prediksi dia psikolog tadi ngelempar ke 2 dosen tadi, bapak sama ibu. Ya silakan Pak Bu yang mau bertanya. Nah si ibu ini yang tanya, kamu pilih ini ya IPB?
Iya Bu, aku gituin kan. Mm-mm. Kenapa? Sis, aku udah tahu nih jawabannya, aku udah punya jawaban terbaik kan, karena Iya, akreditasnya A, karena kampus terbaik Indonesia. iya, Pokoknya udah yang wah banget lah aku jawab. iya. Terus sama si ibu bilang, kok kamu milihnya jurusan ini? Aku langsung, Iya, iya karena ini ya. Aku kayak pede lah ya, karena aku yakin aku milih Vito untuk bantu kampusku untuk ini, karena Vito di IPB pun akreditasnya ini. Pokoknya udah bagus jawaban aku. hmm. Kamu nggak nyambung, dia gituin. Terus. Ya aku diam, ya aku memang sadar memang nggak nyambung kan, karena Iya. aku pemulihan dan tekben, aku tiba-tiba langsung mau masuk gitu. Mm-mm. Ya aku senyum aja kan, ya Mm-mm. gimana, mau nangis, ya nggak bisa dong. Ya aku senyum aja. Nah yang aku liatin, bapak psikolog ini tuh merhatiin aku dalam banget, kayak Iya, gitu, nggak kedip-kedip dalam ya. banget beliau. Iya, kayak gak gede-gede gitu. Jadi ya aku berusaha tenang, aku berusaha rileks, nggak ini bu, aku diam. Aku terus sama bapak yang kedua, yang aku Mm-mm. kira dosen juga, itu malah ditimpa. Iya, kenapa kamu ngambil jurusan ini gitu? Kamu kan nggak nyambung. Aku jawab dong. Ini jawaban yang nggak aku siapin sama sekali. Iya, apa? Aku jawab, Ditanya apa dulu? ya yang jurusan tadi itu, Iya. kenapa Mm-mm. aku pilih itu kan nggak nyambung. Terus Mm-mm. aku jawab, ada kok Pak nyambungnya. Saya kan pelajaran tentang pemulihan dan teknologi benih. Nah, Mm-mm. nanti dari ilmu benih, saya bisa terapkan untuk salah satu mungkin dari teknik benih itu salah satu untuk kolaborasi dengan pengendalian penyakit tanamannya dari si benih. Terus dari pemulihan juga, saya kan belajar dasar tentang molekuler. Jadi saya pikir untuk mendalami molekuler saya bisa saya kolaborasikan dengan ilmu penyakit. Bapaknya kayak udah capek gitu doang, geleng-geleng doang. Ya, aku tetap senyum, tetap berusaha pokoknya relax Iya. mungkin. Dan pertanyaan bapak dan ibu yang aku prediksi dosen tadi ya cuma itu. Kenapa pilih IPB dan kenapa aku pilih prodi itu? Singkat banget Hanya ya. itu. Iya, hanya itu. Nah, Terus? sisanya Mm-mm. aku dikasih wejangan. Jadi kamu kan, kalau saya pikir itu kurang nyambung ya, kata ibunya. Mm-mm. Jadi nanti kalau kamu nggak lulus, kamu bisa ikut tahun depan lagi, atau tahap 2. Nggak bisa ya tahap 2 ya? Untuk wawancara nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Nah, tahun depan lagi, terus kamu ambil bioteknologi atau pemuliaan, atau kamu ambil ilmu benihnya. Jadi kan agak nyambung di situ. Pokoknya banyak wejangan dari bapak ibu itu yang aku dapat. Itu luar biasa banget sih, meskipun aku kayak udah parno, ini nggak bakal lulus, atau ini aduh apa. Tapi aku udah dapat wejangan ya, alhamdulillah lah gitu, harus disyukuri ya apapun yang didapat. Nah, sisa waktu mungkin aku prediksi sekitar 20 atau 15 menitan itu sih bapak psikolog yang wawancara. Aku ditanyain keberhasilan terbesarmu apa, terus sampai kamu anak keberapa itu ditanyain. Keberhasilan itu Dan ditanya apa tadi? Jawabannya apa? ya aku ya jawab aku bisa mewujudkan cita-cita orang tuaku, aku gituin. Oh, iya. Sebenarnya banyak, cuman salah satunya itu aku jawab. Karena apa? Orang tuaku ingin anaknya itu bisa sampai jenjang yang minimal S1 lah gitu. Mm-mm. Apalagi bapakku berharap bisa lulus Kamlut. Jadi ya alhamdulillah aku dapat itu, dan itu keberhasilan terbesar. Karena keberhasilan anak itu ya keberhasilan untuk orang tuanya kan. Iya, Jadi benar-benar. ya itu. Terus ditanyain, kamu orangnya kayak gimana sih? Aku jawab kalau sebelumnya aku udah tanya teman-temanku, aku orangnya kayak gimana. Jadi kan kita nggak bisa ngecerminin diri kita sendiri Iya, kalau kita nggak benar-benar. dapat pandangan dari orang lain kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah aku tanya, terus ya teman-temanku bilang aku orang yang giat. Jadi aku jawab, kata teman saya orangnya giat Pak, saya orangnya penuh semangat. Ya aku kan tanya temanku nih, jadi aku jawab kata teman saya. Nah gitu. Sampai aku ditanya juga, kalau di profil pendaftaran kamu jadi ini ya, staff atau guru ya di salah satu sekolah. Iya Pak, gajimu berapa? Sekian. Hah? Emangnya cukup untuk kamu ke Jakarta? Digituin kan sama beliau. Iya. Cukup Pak. Kamu nggak jajan dari uang gajimu?
enggak Pak, yang penting saya bisa ikut ini. Curhat. Yang penting saya bisa ikut tes ini Pak, nanggung kalau harus diselesaikan hanya karena biaya. Kan sayang ya udah sampai tahap wawancara. Iya, benar-benar. Oh iya. Terus aku dapat wejangan lagi kalau nggak lulus gini. Kalau lulus kamu harus gini. Ini amanah, ini. Pokoknya banyak wejangan. Jadi selesai 35 menit itu aku keluar mengucapkan terima kasih dengan perasaan ya wes kalau nggak lulus lah. Aku gitu, aku udah pasrah banget. Enggak, kan ada wawancara 2 kan, masih ada harapan. Ya udah di wawancara 1 mau nggak mau ya udah itu yang aku dapetin gitu. Yeah. Di wawancara 2 lancar jaya ya. Nah, kebanyakannya wawancara 2 itu cuma bentar, paling lama sejaman teman aku. Aku kebalik di wawancara 2 aku 2 jam. Oh, kok bisa 2 jam? Iya. Apa aja yang dibahas 2 jam? Kok biasanya wawancara 2 itu yang paling bentar kok. Ya. Iya, makanya. Apa yang dibahas? Sebelum ke wawancara 2, aku pengen cerita dulu nih. Iya. Aku sama ibu yang pewawancara 1. Itu ada apa ya? Ada sedikit kenangan indah bersama beliau. Apa? Jadi lepas aku wawancara itu kan udah masuk sholat zuhur kan. Jadi aku sholat ngambil wudhu. Itu aku nggak sadar di samping aku beliau, dan beliau yang kamu yang tadi kan gitu. Oh iya Bu, aku gituin. Udah selesai di tempat ngambil wudhu, masuk ke tempat sholat. Aku ya namanya kalau ada space kosong ya kita isi aja kan, apalagi di keadaan orang yang banyak. Ya udah aku masuk space yang kosong. Selesai sholat, salam kan kanan kiri, depan belakang. Sebelah kananku ibu itu lagi. Ya dia kayak ngelus punggungku kan. Iya. Semangat ya, semoga berhasil. Aku dikasih wejangan lagi. Masya Allah, aku bilang, kok keren banget ya aku ketemu ibu ini terus. Nah, jangan-jangan malaikat itu. Iya mungkin ya. Terus aku ngambil wudhu, terus aku kan lupa jam tangan. Aku kembali lagi ke tempat ngambil wudhu. Dan yang nolongin, ketebak dong siapa? Ibu itu lagi. Iya, ini jam kamu. Iya Bu, aku bilang makasih ya Bu, aku lupa. Oh iya, terus sambil jalan ya beliau ngeituin pundakku, punggungku. Itu Masya Allah banget tau. Baik banget ibunya. Oke, kita masuk ke wawancara 2 ya. Udah selesai itu permasalahannya. Nggak ketemu lagi terus. Saya ingat nama ibunya siapa? Aduh, aku udah lupa. Ya, kan sekali. Udah deg-degan kan? Iya. Udah deg-degan. Nah, cuman yang aku ingat, wawancara 2. Beliau, kalau nggak salah, beliau kenalan waktu itu petinggi LPDP. Aku nggak tahu beliau menjabat sebagai apa, tapi beliau orangnya PDP gitu. Nah, yang kenapa bisa sampai 2 jam, di situ aku ditanyain tentang akademik juga. Jadi, kan beliau lihat profilku nih. Oh, anak Bangka ya. Tanah di Bangka itu kan itu ya, PMK ya. Oh iya Bu, Pocolik Merah Kuning. Aku langsung menambahkan, kok ibu ini nanyain tentang Bangka gitu ya. Terus beliau nanya lagi, kenapa aku pilih IPB, kenapa pilih jurusan Vito. Lah, kan udah tadi. Iya, kok malah ke akademik. Makanya aku sempat, loh kok ibu ini nanya. Tapi ya it's okay. Yang penting tuh aku udah persiapan tentang akademik. Nggak garing juga, nggak ditanyain. Benar. Iya. Terus ya udah deh aku jawab tentang akademik kan. Terus ya pokoknya tentang akademik itu kalau nggak salah sejaman. Jadi sejamnya baru tentang kebangsaan. Yang kebangsaan pertanyaan umum lah. Gimana? Pokoknya mungkin melihat kecintaan kita terhadap Indonesia gimana, terhadap persatuan NKRI gimana, gitu-gitu. Kalau pertanyaan kebangsaan. Itu 2 jam. 2 jam aku keluar dengan, pokoknya selama wawancara 2 jam itu, ya selama itu pun aku ketawa, aku senyum sama ibu itu. Kayaknya kita berdua yang paling asik di ruangan itu. Iya, itu ketawa terus. Ada amalan nggak ya waktu seleksi wawancara? Kok bagus sekali wawancara Mita. Ada amalan-amalan apa? Nggak punya amalan? Ya paling sholat duha. Iya, sholat duha, sholat tahajud. Ngajinya lebih dibanyakin, minta ketenangan kan, minta
nggak usah tergapah gupuh, minta lidah di mulut dan lidah dimudahkan menjawab, otak dimudahkan untuk jika ada pertanyaan yang nggak kita siapin, tek keluar ya minta dimudahkan untuk menjawab itu gitu. Waktu seleksi berbasis komputer, nilaimu berapa, Tak? Berapa sih itu passing grade-nya Passing afirmasi? grade-nya 150 ya? 150 aku. Aku kecil itu 170 apa 175 gitu. Wah, banyak itu. 175 itu udah lewat berapa? Memang udah lewat sekitar gitu deh. Udah lupa juga ya, udah lama. Sekitar pokoknya 170 atau 175 gitu. Hebat. Nah, ini poin terakhir nih. Wejangan dari Eta kalau bagi teman-teman yang ingin daftar beasiswa LPDP supaya lulus seleksi wawancara, gimana sih caranya? Oke. Kalau versi aku bukan wejangan ya, ini Iya, versinya Eta. Ya sharing aja. Siapin mental jauh-jauh hari. Kalaupun kita kan udah memprediksi nih bakal pertanyaan ini yang keluar. Mungkin kita juga udah latihan sama teman, pertanyaan ini bakal keluar. Nah, siapin aja mental diri itu kalau ada pertanyaan atau yang nggak kita duga, itu bakal terjadi. Kayak aku tadi kan, wawancaranya jam 1, tiba-tiba yang terjadi wawancaranya jam 11. Iya. Terus wawancara satunya harusnya seputar akademik, tiba-tiba uji mental, kalau aku bilang ya, uji mental. Jadi sebisa mungkin hadapi wawancara itu dengan tenang, jangan tergapah gupuh, terus jangan ngotot kita paling tahu tentang kampus tujuan kita. Ya sebisa mungkin mengalir aja. Jadi kalaupun ada pewawancara yang mengajak ngalir, maksudnya kita bilang kan IPB akreditasnya A, terus nanti kedenger nggak Bang adikku ngomong? Enggak, lanjut saja. Enggak dengeran kok. Nanti cut ya. Sip. Oke. Jadi jangan kita seolah-olah yang paling tahu, tapi kan kita baru akan mengenal kampus kita, akan mengenal prodi kita. Jadi kalaupun memang si pewawancara ngajak kita ngobrol ngalir tentang kampus, tentang prodi, ya udah ikutin aja. Mana tahu mereka salah satu dosen di kampus itu kan? Iya. Nah nanti benar. kita, aku paling tahu nih. Tahu-taunya beliau dosen di kampus itu. Gitu aja. Lebih persiapannya yang matang, yang nggak terduga tuh harus disiapin juga. Baik. Semangat berdoa, restu orang tua itu jangan lupa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi hari ini, Eta. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.